Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih kuat berdiri kawan-kawan. Masih kuat berjuang kawan-kawan. Masih siap berjuang untuk melawan ketidakadilan. Masih kuat bertahan sampai Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat membatalkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022. Siap berjuang. Siap sampai malam. Siap turun ke jalan. Sayang jalan tolnya masih lancar. Kalau sedikit-sedikit lama-lama kan jadi bukit. Paham ya? Saya nggak meminta Anda untuk nutup jalan tol, nggak boleh, itu dilarang, pidana. Tapi kalau kawan-kawan mau ya, saya nggak bisa menahan. Saat ini ada opini yang sedang terbentuk dan dibentuk entah oleh siapa, tapi ini sangat jelas. Yang pertama, ini untuk edukasi, untuk menyerahkan kepada kawan-kawan buruh pekerja Indonesia dimanapun berada. Satu, peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 melanggar Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 bahwa isinya nih kurang lebih bahwa dalam Undang-Undang SJSN menyampaikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan di dana JHT adalah peserta aktif yang membayar iuran kurang lebih selama 6 bulan. Berarti pekerja buruh yang di PHK yang sudah berhenti iuran bukan lagi menjadi peserta BPJS dalam hal ini di dana JHT. Padahal dalam Menaker nomor 2 tahun 2022 di sana disampaikan, disebutkan di salah satu pasalnya bahwa dana JHT tidak bisa dicairkan apabila sebelum usia 56 tahun. Jika pekerja buruh di PHK di tengah jalan mengundurkan diri, maka dia tidak bisa mendapatkan dana JHT. Betul, artinya kawan-kawan, Permenaker nomor 2 tahun 2022 melanggar Undang-Undang SJSN. Yang kedua, saya mau tanya kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja Indonesia, ada nggak uangnya pemerintah di dana JHT? Saya nggak mendengar. Saya tidak mendengar. Tidak ada sepeser pun, sesen pun uang pemerintah di dalam dana jaminan hari tua. Untuk itu tidak ada alasan apapun pemerintah menahan dana buruh di JHT. Nggak ada dana pemerintah di sana. Mereka mencoba-coba mengatur kita, mengatur dana jaminan hari tua kita. Nggak masuk akal logika. Dananya digunakan oleh jangan-jangan dananya nggak ada. Jangan-jangan pas kebetulan lagi ada pembangunan ibu kota baru. Wajar ketika seluruh rakyat, ketika seluruh pekerja buruh berpikiran jangan-jangan wajar, karena tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan. Ini Permenaker mirip-mirip dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang diketok di tengah malam buta, mirip banget deh. Kajiannya seperti apa? Sudah disampaikan di mana pembahasannya? Dan konyolnya
ini wajar juga sih. Wajar. Ketika 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, siapa yang membuat lama? Orang Indonesia itu sendiri. Pecundang-pecundang itu dari orang Indonesia sendiri. Pengkhianat-pengkhianat itu dari orang Indonesia sendiri. Begitulah kamu semua. Ketika ada para oknum aktivis serikat pekerja serikat buruh yang menjadi pengkhianat atas terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Enaknya kalau pengkhianat diapain tuh? Enaknya kalau pecundang pengkhianat diapain? Kawan-kawan yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki integritas, memiliki rasa untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk seluruh rakyat tanpa kecuali. Hidup buruh! Hidup buruh! Yang ketiga kawan-kawan, tidak pantas, tidak ada rasa kepedulian, tidak ada empati dari negara, dari pemerintah. 2020 di pertengahan PHK massal terjadi, banyak buruh yang dipaksa untuk mengundurkan diri oleh perusahaannya dengan alasan rugi karena pandemi. Banyak buruh yang sampai sekarang saya sudah mengadvokasi belum ada yang mendapatkan uang pesangonnya. Ada nggak bantuan dari pemerintah, bansos, PKH, ada nggak? Ada nggak bantuan dari pemerintah untuk kamu dibayarin listrik gratis? Untuk bayar anak SPP kawan-kawan? Untuk dikasih beras setiap bulan? Sudah di PHK massal, sudah nggak pernah dapat pesangon, sudah nggak dapat bantuan apapun dari negara. Sekarang dananya sendiri di jaminan hari tua alias JHT diembat juga. Ini keterlaluan, sadis, kejam. Ini kejam ini, benar ini kejam. Soalnya kenapa saya bilang kejam dan sadis? Karena ini dana buruh. Dana buruh. Sama halnya kita nabung di bank. Kapanpun kita berhak untuk narik uang kita di bank. Betul apa betul? Kalaupun ada buruh yang punya uang deposito, meskipun itu ada termin 1 tahun atau 2 tahun, boleh Pak, Bu, diambil tengahnya. Betul apa betul? Tabungan boleh diambil kapanpun, deposito pun boleh. Lah ini dana JHT, dananya sendiri nggak boleh. Waras apa waras? Yuk, yang keempat. Ini Menteri Tenaga Kerja, kasihan sebenarnya. Kasihan, ini seorang ibu guru kan ya, guru. Ya harapannya Pak Jokowi nanti kalau milih Menteri Tenaga Kerja yang memang piawai, mumpuni di bidang ketenagakerjaan. Tapi jangan pengkhianat juga. Ya nggak, mantan pengkhianat, mantan aktivis serikat pekerja tapi pengkhianat ya jangan dipilih juga sebagai menteri. Kacau nanti. Ini siapa? Siapa yang menjadi pembisik-pembisiknya beliau? Dan berkali-kali beliau sudah menyampaikan secara blunder ke publik. Satu, beliau pernah menyampaikan gaji pekerja RI tertinggi di ASEAN. Lihat berita, baca berita, bukan kata saya. Produktivitas pekerja buruh Indonesia di bawah ASEAN. Sekarang hanya bisa mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022, di mana pekerja buruh tidak bisa mencairkan dana jaminan hari tuanya sebelum umur 56 tahun, meskipun dia di PHK di tengah jalan. Bapak dan Ibu, pejabat, tuan dan puan yang terhormat, saya menginformasikan dana jaminan hari tua para buruh pekerja itu bukan untuk sekedar penambahan modal usaha, tapi untuk keberlangsungan kehidupan mereka, untuk bayar SPP anak-anak sekolah mereka,
Tadi sudah disampaikan oleh Bung Said Iqbal, jaminan kehilangan pekerjaan nggak ada urusan sama saya, nggak ada urusan sama kami. Itu bagian daripada tanggung jawab negara atas amanat Undang-Undang Dasar 45. Seharusnya negara yang benar, pemerintah yang benar, patuh, tunduk dan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Tiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Kawan-kawan semua, jangan pulang